اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الكرم. الدواب فلا ترى وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ما مضى مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, wasatiyat wa jami'ul ummahat yang kami muliakan, Ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Mahdi Muhammad, yang kami muliakan Imam Salat Panggil Bidang Fadilatul Ustaz Muhammad Sofyan, yang kami muliakan Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Ustaz Ahmad Kurnia, Bapak Ustaz Dedi Nasol, dan Bapak Ustaz Haji Muhammad Sibli Bintang, yang kami muliakan Bapak Ahmad Rifai, Bapak Romlan, Bapak Haji Ghazali, Bapak Abdul Wahab, serta Bapak Haji Wahyu dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami Al-Abrar dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir sini dan jamaah yang dulu, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Al-Abrar ini, kita doakan juga jamaah kita jadi yang sedang sakit, dan lain Bapak Haji Muhammad Irfan dan anaknya yang biasa hadir. Dia kurang sehat, mudah-mudahan Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatan. Infak sedekah yang dikeluarkan hanya Allah lah yang bisa balas dengan balas yang sempurna terjadinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qulubil da'ain illa annahu Sababul hujubi idrakul ghurubi syamsi lailatul fitr. Walau wulida lahu waladun aw tajawwaja aw istara qabla al-ghurubi wa mata aqibal ghurub tajimatu fitratuhu. Wa in wujidu ba'dal ghurub lam tajib fitratuhu summa al-wajib sa'un min kulli sa'sin. Wa sabal hujub, sebab wajib mengeluarkan zakat idrakul ghurubi syamsi lailatul fitr. Orang yang mendapatkan tatkala terbenamnya matahari, tatkala malam hari raya Idul Fitri, ataupun man yudriku awal Ramadan, orang yang mendapatkan awal permulaan bulan Ramadan, itu hukumnya wajib mengeluarkan zakatul fitr. Walau wulida lahu walad, jika dia melahirkan buat dia seorang ayat, walad seorang anak, maka anak yang baru lahir itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Umpama seorang istri udah masuk dari pagi munas mau melahirkan, pas waktu azan maghrib, waktu azan maghrib
dia melahirkan seorang anak. Setelah dia melahirkan, tanda-tanda kehidupan buat dia seperti bergerak dan sebagainya. Walaupun umurnya cuma sebentar, 10 menit meninggal dunia, itu anak bayi yang baru lahir hukumnya wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Yudriku awwalu min ayyamin Ramadan, karena dia telah mendapatkan hari malam bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Begitu juga jika anak lahir pada malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakat. Walaupun Ramadan nggak pakai tata. Karena dia mendapatkan malam hari raya Idul Fitri, hukumnya wajib. Begitu juga umpama di bulan nikah pas malam hari raya, ya salah. Emang ada itu? Umpama malam hari Raya. jadi jenah. Orang laki udah demen, udah kepengen kan. Ramadan aja jadi. Main orang Tegal Parang itu undang saya nikah. Kalau nikahnya tuh nggak pas tanggal 16 malam 17 Nuzul Quran. 17 mah nggak ada lagi apa? Bisa awal aja. Sekarang juga bisa. Alasannya nanti pas lebaran buat kenalin saudara sambil Undang. boleh. Hukumnya nggak ada larangan. Nikah tuh kapan aja boleh. Bulan apa kok, mau hari apa kok, yang penting belum hari kiamat. Umpama si bulan nikah kakala main merayani, kakala ijab kabul, itu jadi istrinya. Jadi Istrinya. setelah ijab kabul tanya, ya udah bayar kan? Belum. Bayar zakat nih 50.000. Anak saya 7 belum juga kan? Anaknya 7. Anaknya 7. Itu anak-anaknya juga wajib ngeluarin Zakat. zakat. Jadi 400.000 buat bayar zakat Fitrah. zakat Fitrah. Kenapa? Istri baru dibawa tanggung jawab seorang suami, termasuk anak-anaknya. Karena anak itu wajib diberikan Apakah? jangan emaknya doang. Istilah kata mah beli ayam sama anak-anaknya sepaket. Mana itu? Ini begitu ya. Gua ngantuk amat saja. Sedang memang umur udah mengocok, udah mulai baik, jangan lagi. Aji Wayang dapat kadang-kadang kurus, udah mulai baik ya, bisa baik, udah bagus kan? Oh, itu orang 15 tahun mana? Kali bangsa purba ini masih ada stabil mana? Ya, hukum wajib membayar zakat. Istri baru dan anak yang wajib diberikan apa? Apakah? Hukum wajib. Wanita dibayar zakat kagak mau. Kagak mau. Masa boleh kita cerai? Kecil aja zakat juga bayar, udah mau sekolah. Anak-anak ya hukumnya Wajib. Awistara qablal ghurubi wa mata aqibal ghurub Rahimatu fitratuhu. Barang siapa yang membeli seorang budak, kemudian sebelum terbenamnya matahari kemudian meninggal dunia, hukumnya tidak wajib bayar zakat. Seperti apa? Dia beli budak nih tadi pagi, kecelakaan. Di malam sidang isbat, Nadon. tidak dapat. Begitu juga dia punya anak
atau punya istri, kemudian meninggal dunia di penghujung bulan Sa'ban. Sa'ban. Walaupun akhir bulan Sa'ban nih, di malam terawih, pada asar meninggal. Ini itu nggak wajib zakat. Nggak wajib Zakat. Kenapa? Lam yudruk awal Ramadan. Dia tidak mendapatkan awal permulaan bulan Ramadan. Lan tajib fitratuhum, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Summal wajibu sha'un min kulli shakhsin, maka wajib bagi setiap seseorang itu mengeluarkan satu sok daripada gandum, satu sok daripada korma, ataupun satu sok dari makanan pokok amatul balad, secara umum suatu negeri. Kalau di kampung kita ini seluruh Indonesia makanan pokoknya apa? Beras yang akan dijadikan Nasi. Maka hukumnya begitu, mengeluarkan zakat. Kalau sekarang berapa? 2-3 liter setengah. Kalau 3 liter setengah itu kira-kira berapa kilo? 2,8. 2,8. Jangan kurang nih. Kalau kurang nggak sah. Kebanyakan itu yang udah dipaketin kira-kira berapa itu? 2,5 kilo. 2,5 Kilo. itu nggak sah. Karena kurang. Nih yang 2,5 kilo nih, itu nggak sah. Karena kurang. Kurang berapa? Kurang 0,8 gram. Berarti kurang 3 on. 3 on. Kalau 3 on itu kira-kira hampir liter ya? Iya. Setengah liter kurang, berarti kurang. Hukumnya nggak boleh. Makanya banyak tuh orang ngasih zakat dari beras, zakat yang telah ditimbang 2,5 kilo. Itu hukumnya nggak sah. Bahkan zakat Imam Syafi'i ini yang paling murah. Zakat Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal itu paling murah. Cuma 3 liter setengah. Berarti 2 kilo 8 on. Kalau mazhab Imam Malik wa Imam Abu Hanifah itu leterannya lebih besar, timbangannya lebih berat daripada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena negeri Arab itu orang itu gede. Ini apa namanya? Tangannya raupan itu gede. Jadi orang kita kalau meraup ini 3 jari, kalau orang Arab 5 jari. Kalau makan Sok dakom. itu bisa 4 liter. Iya. Bisa 4 liter. Kalau umpama 4 liter berarti 3 liter 3 kilo berapa? 3 kilo 4. Jauh. Lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak kecuali kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Makanya zakat fitrah itu lempengin aja nah. Berapa yang besar? 3 kilo udah. Atau 4 liter dah. Kalau duit 50.000 lah. Jangan ditawar itu. Jangan Ditawar. Ini setahun sekali ditawar. Ngomongin dah, anak saya kan 200 dah. Juara. Pantas anak kita banyak yang barisan. Sebabnya Bayar zakatnya. zakat Tawar. ditawar. Banyak tuh orang pada sakit. Rumah bisa minta air loh, udah rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Gue tanya, lu bayar zakat kurang nggak? Tanya. Kurang karena pusat, anak lu berapa? Anak gue pusat. Terus ini berapa? 1, berarti 4. Lu baru bayar zakat kemarin berapa? 200. Kurang zakat.
170 ini yang menyebabkan sakit ini nih. Gara-gara ngurangin zakat. Ngurangin Zakat. Oke, jadi karena zakat lagi salah satu sebab. Maka orang yang suka sedekah, karena orang yang suka keluarin zakat, jadi rezekinya banyak berlipat, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Bahwa khamsatu abdalin, satu so itu adalah 5 meter, 5 meter Baghdad ini, bukan 5 meter Indonesia, ataupun 7 meter Yamani. Jadi masing-masing setiap negara letarannya beda-beda. Saya lihat itu letaran model kayak gitu, saya lihat di Mesir, di Jordan, Suriah, di Yaman. Itu letarannya percis sama letaran abang-abang dagang Kacang. kacang yang digadok. Kecil, seleter tapi kurang seleter. Itu ukurannya 5 meter. Kalau kita ini seleter kurang, sebab lebih kecil dia, lebih kan? Lebih kecil. Asulusul Baghdadiyah ataupun sepertiga daripada letaran Baghdad. Wabil misal arbatun manisbun, orang Mesir itu adalah ukuran 4 meter setengah. Warapun wasupun ukiyah, ataupun di depan di rupiah, di depan di duitin, tergantung kondisi keadaan Mesir. Itu kan Mesir kuno nih. Iya. Baghdad kuno, Suriah kuno. Jadi kita nggak pakai itu. Kita mensesuaikan negeri Masing. karena mata uangnya berbeda. Karena mata uang berbeda, walaupun makan pokoknya sama, tapi harganya beda-beda. Karena beda wilayah dan beda negara, uangnya pun berbeda. Kalau di Indonesia, beras berapa ya? Harga beras sekarang? Umpama kita ambil yang sedang, itu yang sedang berapa? 15. 13 atau 15. 1 liter ya? 1 liter apa 1 kilo? Liter. Ustaz jarang beli beras, dapat media mulu. Jadi nggak tahu, Nun. Harganya berapa? Lagi jarang beli beras, orang perempuan maksudnya. Oke, gue tanya. 1 liter ambillah 15.000 kali 3 liter setengah berapa? Wah, 60 ya? Bisa 60. 6 mahal tuh di Sultan ini di Wahab juga. Ya. Ada Sultan, di juga. Kalau kita sedang 12. ya. 3. Kalau umpama 13.000 kali 3 liter setengah. Ayo berapa? 47. Hah? 47 lempengnya 50. 47.000. Lempengin SP. Iya, wah. Lempengnya jauh banget. Jarang-jarang tahu sekali. Lagi yang jaga Ustadz lagi. Sebab sama sih minta kembali 3. Nawar. Gue enggak datang 4 orang nih 47 kali 5 berapa besar ya ini gelombangin 1 orang 100, 1 orang 500 gimana cakep namanya kan jarang-jarang lebihin aja urusan akhirat lebihin. Kenapa? Gak hilang itu. Agak Gak hilang. hilang. Man amila sholihan falinafsi wa man asa fa'alaiha. Sampai saja yang melakukan kebaikan, ketahuilah kebaikan itu akan kembali kepada diri. Itu buat kita, buat orang lain. Cuman kita simpan buat akhirat.
min awqatin allati tajibu fiha zakat, dari makanan pokok itu yang wajib dikeluarkan zakat. Min ghalib utul balad, kebiasaan umum makan orang suatu Negeri. umumnya beras. Kalau di Papua enak itu kan sapu ya, Abu. kan sapu. Wa yaqitu wa laban, maka boleh mengeluarkan zakat itu dari akid. Di sini apa namanya? Yang putih itu mentega. Apa itu? Keju. Boleh mengeluarkan keju. Wa laban termasuk susu. Karena dianggap itu makanan pokok. Karena susu itu orang-orang Arab itu campuran buat nasi berani, ya kan? Terus buat apa? Makan gulai-gulai, Roti. kalau kita kan enggak. Minumnya kopi, teh, jadi jam kan? Susu mah kagak biasa. Gede, mulas. Itu minum susu asli mulas. Gak cocok. Orang kita karena biasa minum teh. Air putih. Teh kan? Abang tape gak cocok. Ya. Gak cocok. Perutnya. Perutnya. Perutnya udah gak kuat. Sampai perut orang kampung kan. Biasanya minum pak. Teh, tarik putih. Baik kemudian saya juga tutup perut. Ribet kan. Ya. Biasanya gak mau tuh. Kopi sesetan. Udah empuk perutnya. Perutnya udah gak kuat. Kalau enggak, ya orang bikin lama penyakit lama-lama banyak, ada aja kekurangan, ya ada aja Kurangan. min kuduhum jalika, kalau memang keju ataupun susu ataupun apa tadi mentega, kalau memang mereka jadikan itu makanan Pokok. sebab orang Arab tuh dia kan makan pokok, dia kan makan roti tuh, Iya. mereka kan kerengan, dia kan nggak pakai minyak, akhirnya pakai mentega tuh. Nah itu dianggap makanan pokok boleh. Kalau kita mah makanan selingan, orang kita bukan main ya kan, nggak anjing. Martabak aja maunya bersih ya. Nah. Keju juga, seribu tuh, keju juga, nah ayam juga, coklat juga, susu juga, apa Mesis lagi? juga. Mesis juga. Kalau kita nggak main keju juga, bukan main. Pantas sehat-sehat. Orang kita nih kalau urusan makan nomor satu, dibeli yang paling bagus, yang paling enak. Apalagi buat orang yang disenengin banget, pasti yang paling jadi. Baik akhraja min ahlil kuti baladi azzahu abuna balad. Seandainya mengeluarkan makanan pokok yang lebih tinggi nilainya, itu lebih bagus, mencukupi. Kalau dia mengeluarkan zakat makanan pokok tapi yang paling rendah tidak mencukupi. Beli-beli umpama yang biasa makan beras yang bagus, yang ukuran 13.000 atau 15.000, buat bayar zakat yang 7.000, di bawah 10.000 ini nggak sah. Nggak. Rasa. Kadang-kadang kita nih jadi ambil, kadang-kadang ada warga, usah kita berapa ya? Sama 50.000. Pasti mah ya, sebab saya nih beli berasnya yang model kayak gini per liternya. Kemudian kita lihat nih keadaan seseorang, kan? Keadaan Orang. seseorang. Kadang-kadang itu laikal liqullah nafsan illa Ah. memang di kemampuan seperti itu, kemudian memang makan berasnya yang bisa ada seperti itu. Tapi lebih bagus dibeli yang bagus lagi, biar meningkat keberkahan rezekinya nanti, insya Allah Allah akan tambahkan rezeki hidup lebih enak, lebih nyaman, lebih senang. Alhamdulillah dengan mengeluarkan zakat yang lebih bagus. Wa yajuzu
yajuzu ikhraju fi jami'at Ramadan. Boleh mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Dari awal boleh. Pertengahan juga boleh. Itu orang tua kita tuh kalau umpama udah mulai nih masuk bulan Syaban, itu udah di apa ya? Siap-siapin. Udah disiap-siapin, dibuat malahan. Ini buat makan untuk keluarga di rumah. Di ujung akhir Ramadan. Ini buat sahur istimewa. Ini ayat akad. Buat apa? Buat sahur. Kalau enggak beli sate, enggak? Ya. Besok itu sahur pertama. Pesonanya kan? Lagi. Awal doang. Ini baru. Sisa dari masjid. Bisa. Akhirnya lu laki nggak utang. Lu makan ngirit banget ya Ramadan mah. Banyakin kita terima apa adanya. Ini duit saya bawa ke masjid. Belinya buat lah. Amal. Buat tarawih. Buat sholat Terawih. Kalau abang pengen makan enak, tuh buka puasa cuma kita laporannya tiap hari makan nasi kok. Alhamdulillah. Boleh mengeluarkan kata Ramadan ini dari siapa itu dibuat ngecek, ya kan? Dibuat apa? Buat zakat dari siapa itu? Ini kadang-kadang kita nggak siapin pas udah takbiran, oke? Baru ingat keluarin zakat, waktu lihat duit udah nipis, ya kan? Udah nih, waduh gimana nih? Ada kebingungan, pakainya utamain sesuatu yang harus diutamakan, sesuatu yang wajib buat kita. Kadang beli baju banyak setel, dalam waktu yang masih bagus kita beli. Untuk dandan buat apa? Lebaran. Buat apa? Dia duit ke siapa nih? Ke saudara-saudara. Jangan Lupa. Bukan lupa, orang-orang lupa. Waduh. Orang Bahaya. Baju mah pakai baju mah sunnah. Yang baru, yang lama kan masih ada, pakai yang lama. Dia kelihatan baru bagaimana pusat? Dia kelihatan baru tuh mereknya umpetin buat tahun depan. Tempelin lagi. Mereknya ini juga gunting taruh buat tahun depan. Dia kelihatan baru. Biar katanya baru. Gitu. Ikuti bos. Waktu lu yang berarti kublas sholat paling utama mengeluarkan zakat itu pas hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat id ba'da subuh. Mulai subuh ini paling afdal. Paling Abdul. tapi jarang panitia terima. Ya? Jarang. Kenapa? Berat sudah jadi cepat. Kadang-kadang ada duit tuh, pasti ada dah. Ada. Orang mau air beras, buat apa? Zakat. Buat zakat. Udah kita terimanya. Kita Terima. nanti pas udah sholat id, kita panggilan berjamaah. Ini kenapa? Mau ada beras? Ambil pulang. Ambil bawa Pulang. Kalau atau dua, kalau bawa warga, masya Allah. Jangan. Kalau satu dua aja nggak apa-apa. Kalau bawa banyak, kasihan fukara masakin. Para bapak nungguin. Setidak-tidaknya 2 hari sebelum lebaran zakat keukur. Jadi apa ya? Alurin. Jadi kirimin itu masing-masing. Buat apa? Buat tiket. Kalau ada duitnya, alhamdulillah. Buat apa? Daging. Beli kan? Kalau sudah ada datang, baru beli daging. Baru beli. Daging. Alhamdulillah. Wa yajuzu ta'khiruha an yaumil fitri. Tidak boleh mengakhirkan zakat itu sampai hari raya Idul Fitri batangnya sesudah itu. Kalau sesudah itu hukumnya makruh. Sedekah.
Kalau sudah gurubnya matahari yaumul id, hukumnya haram. Hukumnya Haram. mubah awal Ramadan. Jadi ifradul zakatul fitri, waktu pengeluaran zakatul fitri awal Ramadan itu yaitu sebulan mubah. Hukumnya Mubah. hukumnya mubah. Kemudian sunnah fi lailatul id, pada malam hari raya Id itu sunnah. Wajib dikeluarkan sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Id, malam itu sunnah. Mau sholat Id baru bayar zakat, itu wajib. Makruh ba'da sholatul Id. Makruh mengeluarkan zakat sesudah sholat Id. Haram takhir zakat fitri ila saniyah min Syawal. Haram hukumnya mengakhirkan zakat setelah terbenamnya matahari pada hari tanggal kedua di bulan Syawal. Itu haram. Bagaimana pusat saya bayar zakat ini ke masjid, sehingga beras saya ada di mana? Masjid. Masjid. Tuh, di mana? Samping mimbar. Lu bayar zakatnya kapan? Tadi mus bayarnya. Siapa yang mengantarin bang? Yang penting udah dikasih panitia ambil zakat, udah selesai. Yang penting udah diterima ambil zakat yang ditunjuk oleh pengurus masjid yang disepakati kami jamaah. Jamaah kan ada RW, ada RT, ada LMK, tuh penasehat tuh, karena penasehat. Ini nggak ada pula. Ada siapa lagi? LMK, RW, RT, penanggung jawab. Ada penasehat, ketua agama. Kemudian ada apa lagi? Ada ketua. Ketika diamanatin nih ambil zakat, kemudian ditunjuk secara musyawarah siapa yang jadi ambil zakat, yang ditentukan, yang disepakati hasil musyawarah jamaah. Itu kan musyawarah, ada RT, ada RW, benar kan? Atau wakilnya ada RT, sama aja. Udah ditunjuk, nah baru itu sebagai ambil zakat, sebagai ambil zakat yang menerima zakat kemudian menyerahkan kepada orang yang berhak. Kenapa lebih afdal diserahkan di masjid? Karena masjid ada pengurusan. Kemudian yang dibagikan itu jamaah sekitar masjid. Berapa sekitar masjid, berapa RT? Ambil tuh yang sekira-kira yang betul-betul membutuhkan zakat. Kan ada juga janda punya anak 3, mereka kerja semua. Di kontrakan. Lagi punya kontrakan, enggak? Berarti orang mampu dia, walaupun janda. Walaupun jangan kasih, jangan kasih. Nah, dianggap orang mampu, cari yang lain. Di janda pusat, dicari. Iya. Kontrakan 10. Kasih yang lain. Kasih yang lain. Nah, anak yatim jamaahnya memang susah, benar nggak? Ataupun penting suami istri ada, tapi keadaannya memang susah, lebih afdal kasih dia. Karena nggak semuanya janda juga susah, ada juga janda juga kaya. Yang paling kaya nih janda Bu Mega, mantan presiden, kaya banget dia. Ada yang lain yang kaya. Terima deh, malah banyak sedekah, nolak orang kaya. Gini, juga yang kaya, ya Prabowo. Iya. Itu banyak, ya kan? Dia kan fakta nih banyak orang butuh ini kan, ketemu orang kaya, orang keren, juga keren, ganteng, presiden, jenderal, usaha, punya sabun dapur juga. Cuma kalau kayak perempuan cuma nunjuk doang, karena punya masa depan. Hukumnya boleh.
boleh pilih tuh panitia. Gak diharuskan itu ambil zakat dari pemerintah. Dari mana? Pemerintah. Basnas. Gak diharuskan dia. Berapa sih Basnas di Kota Depok? Untuk bagi ini berapa juta orang di Depok? Buat nggak? Lagi pula pemberian zakat fitrah dari warga kagak kompak. Kompak. Walaupun kami pengurus masjid dan mushola menerima zakat infak sodako itu 15 hari ya baik umumin Jumat juga, bilang terawih juga, Ustaz juga udah ngomongin, panduk udah ini tetap aja pas mau lebaran baru masih pas lebaran mau orang kita mah caranya dulu selama orang kita mah. Jadi bajis itu nggak bisa. Paling laporannya ini zakat di masjid ini sekian sudah kita seratin semua. Ya, itu bikin fatwa sembarangan dasar. Paling zakat kepada pengambil yang ditunjuk oleh pengurus masjid karena dia bukan amil yang sah. Pasti ribet bener, ini ketek bener kan? Emang lo mau urusin zakat, domelin bini lo, mana aja sih bang 2 hari? Ngurus zakat warga kan lo pengurus masjid dan mushola, giroh banget lo. Ini anak belum disendal. Bagaimana? Ribet kan? Ribet. Ngurusin orang kampung berapa RW berapa lurah berapa kecamatan. Ribet bener. Nah, jauh itu. Kalau umpama ada orang begitu berarti nggak percaya sampai pengurus masjid benar. Nah itu ditaruh di masjid, di Baitul. Jadi sahabat Nabi ini, kalau mereka mengeluarkan zakat itu di Baitul Mal. Di Baitul Mal. Zaman Nabi ditaruh di Baitul Mal. Kenapa? Karena Islam masih sedikit. Sedikit. Maka itu ditampung itu zakat, infak, sedekah di Baitul Mal. Kemudian orang ini keliling dulu untuk berikan kepada fuqara dan masakin. Karena waktu itu kondisi Islam dalam keadaan sedikit jumlahnya, gampang untuk diserahin. Kemudian mereka itu tinggal kelompok sekitar masjid. Jadi ketahuan. Oh sekarang Muslim setiap daerah orangnya begitu banyak. Jadi mana? Dibagiin itu terima zakat masjid dan mushola di mana? Yang dekat dari rumah itu. Sama kayak di Mesir, Suriah, Jordan, Yaman gitu juga. Merahkan zakat itu kemana? Ke masjid yang rumahnya dekat sama kita, kemudian diberikan kepada kita. Seperti itu, gampang dan mudah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya Pak. Ada yang tanya? Ada tanya nggak? Boleh zakat itu dikeluarkan uang atau makanan pokok? Hukumnya boleh. Yang penting makanan pokok. Saya punya toko baju pusat, saya mengeluarkan zakat. Uang. Jangan baju. Kecuali toko sembako, benar nggak? Iya. Toko yang diambilkan keuntungan baju berupa uang. Alat transaksi itu jangan apa? Bajunya ya. Uangnya yang gampang. Sebab baju itu ada orang pakai ukuran. Ini zakat ini makanan pokok, baju kan bukan makanan pokok. Kalau umpama dijual sembako, jual, kemudian mengeluarkan zakat dari barang sembako, apa? Saya dagang sembako pusat, ya, sembako saya besar. Alhamdulillah, akhir
untung Ustaz. Pas banget keluarin zakat itu pas Maulid Ustaz. Saya keluarin zakat nggak berupa uang, tapi saya berikan itu berupa makanan pokok. Saya kirim ke masjid buat sembako jamaah. Boleh kan? Boleh. Saya kirim itu minyak nori mama 1000, gula 1000 bungkus kali sekilo, keren. Ini kan? Ton. Indomie tuh 1 kontainer, enggak? Untuk 1000 orang, berapa kira-kira? Cakep. Keren, boleh. Maka pemulaan dagang lebih baik 4 bulan Maulid aja dah. Kalau dagang, hukumnya boleh. Atau uang boleh. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Mana yang dibutuhkan oleh masyarakat antara uang dan makanan pokok. Kalau di tempat kita ini ada uang, ada makanan pokok, ada lagi nih di masjid juga. Ini ada beras, ya ada. Beras dikarunin di mana? Dimasukin plastik ya, 3 liter setengah. Ada orang tanya, berasnya mana bu? Berasnya nggak ada. Saya kasih duit aja dah. Duit? Udah nih, ada beras bu, saya jualan beras buat ibu. Bibitnya kemarin, terus ibu nih kasih saya lagi nih. Buat apa? Buat zakat. Ribet bener. Ribet kan kira-kira? Ribet. Ada yang gitu tuh. Ini buat apa nih? Ini besar kalau orang datang kemarin. Kalau apa? Nggak bawa beras. Kalau nggak bawa beras, bawa duit. Saya suruh jual ini. Emang beras ya tarik sana, tarik sini. Emang beras ya, bener kan? Saya berikan. Ya kan? Buat sebelah mudik. Ya kan? Buat apa? Buat puasanya. Kayak gini bener kan? Udah nggak pakai gituan. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang penting duitnya lebih, jangan kurang ya. Itu yang penting. Jangan yang betul-betul benar. Ini apa? Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, "Basyiru wala tunafiqu." Yasiru wala tunafiqu. Yasiru wala tuasiru. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kabarkanlah gembira kepada orang-orang Yaman. Kabarkanlah gembira, jangan kau takut-takuti. Mudahin urusan orang, jangan kau persulit. Ini kita ini kalau umpama memang mudah, kenapa pengen sulit? Kan ribet ini. Iya. Kalau memang mudah, dimudah-mudahin, jangan dipersulit. Itu kan ribetnya beda loh. Iya. Banyak apa? Sulit. Apa dimudahin? Banyak ininya. Wah, perut maunya bukan. Kamu boleh, ya kagak, ribet ya? Oh, dibuat ibadah gampang ini aja. Jangan pakai di beras dulu, nggak usah. Langsung aja terima. Saya terima zakatnya uang 50.000 untuk bulan tulis saja. Tulis. Hukumnya sah. Kemudian Imam Syafi'i ikhtar ma bainahuma ma yahtaju qabulun. Kemudian Imam Syafi'i golul jadidnya. Ketika golul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan wajib mengikuti wala. Ketika beliau di Baghdad, kakala beliau di mana? Di Mesir, hukumnya boleh ikhtar ma bainahuma, boleh pilih yang mengeluarkan zakat, begitu juga amil boleh mengajukan kepada orang yang mengeluarkan zakat. Antara uang dan makanan pokok, mana yang dibutuhkan secara umum ketika itu buat orang yang menerima zakat. Kalau umumnya kita kan ada zakat beras juga, ada uang kan? Ada. Uang ini buat beli garam, buat beli garam orang kita mah. Wa kana karim wa kana karim ya rahman wa bihaqqil fatihah wa al-fatihah wa karamatil fatihah. Amin. Dahlana abwabul khair wa ja'alna min ahlil khair wa walil bikuhan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا فقه وفقه لنا. اللهم زدنا علما نافعا خاصا رزقا حلالا طيبا باركا فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.